2/3 seluruh dunia kita mentadbirnya. Ini janji Allah. Mari kita buka surat An-Nur ayat yang ke-55. An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah telah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang berbuat amal solih, Allah akan jadikan mereka pentadbir dunia, sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Coba buka semua tafsir. Siapa itu? Para sahabat, tabi'in. Ini, ya. Kalau kita sekarang mengikut mereka sama. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Di surat Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang-orang yang telah berjaya mendapatkan Islam rata-rata dunia, berjaya mengamalkan Islam secara kafah, secara sempurna, itu orang-orang awalin, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Itu kan wallahu a'lam. Dan orang yang contoh-contoh mereka dengan baik, Allah akan ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iblis paham ini. Maka kita dirayu supaya jauh dari Al-Quran. Maka sekarang begini keadaan kita. Kenapa masih jauh dari Al-Quran? Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, di surat Toha ayat 124, 125, 126. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Sesiapa yang bercanggah dari Al-Quran, tidak mau ikut panduan Al-Quran, hidup mereka aku sempitkan, kata Allah. Dan nanti di yaumil mahsyar aku bangunkan mereka dalam keadaan buta. Baru kita menyesal, ya Allah, mengapa sekarang saya buta, ya Allah? Saya dulu di indra sempurna, saya jelek ya Allah. Mengapa sekarang saya buta, ya Allah? Apa jawab Allah? Demikian itulah dulu waktu di dunia aku beri Al-Quran, kamu tak mau ikut. Sekarang gantian, kata Allah, tak kenal aku sama kamu. Jadi maka itu kita kalau mau membaca mengenal Al-Quran terus. Karena kalau iman kita kuat, bertawakal kepada Allah, iblis beserta membernya nothing power. Jadi nothing power, tidak ada kekuatan sama sekali. Ini Allah jelaskan di surat An-Nahl juga ayat yang ke-99. Apa kata Allah? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak ada kekuatan sama sekali terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menyerahkan segala masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan itu strong, boleh merayu hanya orang-orang yang berhak kepada Allah dan mensekutukan Allah. Itu di ayat yang ke-100-nya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan itu kuat, strong, boleh menguasai, boleh memperdaya hanya terhadap orang-orang yang derhaka kepada Allah dan orang-orang yang mensekutukan Allah. Mari kita mulai. Kalau yang pendek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang middle, a'udzu biistighnalim minasyaitonirrajim. Yang sempurna, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang telah mendapat syafaatnya, orang-orang yang di padang mahsyar nanti dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir.
Tapi jangan salah tafsir. Tegasnya di sini bukan asal jumpa orang kafir, hartanya dirompak, dibunuh, jangan. Bahkan Rasulullah bersumpah. Apa sumpah Rasul? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Liman ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jarahu bawa'iqo. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Rasul menjawab, orang-orang yang tidak aman, tetangganya, jirannya, kawannya nggak aman karena kejahatannya. Apapun suku bangsanya, apapun keyakinan agamanya, apapun warna kulitnya, tidak aman mereka karena kejahatan kita. Kita bukan orang beriman, kata Rasul. Jadi bagaimana? Tegasnya itu sudah Allah kasih panduan. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ini katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Kami tidak akan menyembah dengan cara kamu menyembah Tuhan kamu. Kamu pun tidak akan menyembah dengan cara kami menyembah Tuhan kami. Please, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tegas. Jangan orang itu Natal, Christmas kita ikut. Sudah haram ini. Itu sudah harus tegas masalah akidah. Ya. Maka sekarang banyak murtad. Mengapa? Ini sekarang ada di Indonesia ada satu kelompok namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Ini guru besar Al-Quran Hadis wanita Yahudi di Jakarta. Boleh cek. Wanita Yahudi sekarang guru besar Al-Quran Hadis. Semua agama sama. Datanglah budak-budak kita yang iman masih lemah. Semua agama sama aja kok. Buat apa ini Islam? Susah. Puasa lagi, sholat lagi. Ini haram, itu haram. Sementara ada agama yang lain. Maaf, semua yang kaki 4 halal. Kecuali meja sama kursi, itu pun kena keras. Semua yang terbang halal, kecuali kapal terbang. Semua yang dalam air halal, kecuali kapal selam. Coba. Ya sila. Semua agama baik, sila bagi pemeluknya masing-masing. Kristen elok sila. Saudara satu bangsa yang beragama Kristen elok sila, please. Yang beragama Hindu, Buddha bagi mereka elok sila, please. Jangan kita usir. Tapi kita umat Islam wajib itikad kuat, hanya Islam yang benar. Karena kalau tak Islam rugi besar. Tak sah khotib kalau tidak berwasiat. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengapa? Mati tidak Islam rugi besar. Ini Allah sebut dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang memilih selain Islam menjadi agamanya, semua aktivitinya, semua ibadahnya ditolak. Dan di akhirat mereka adalah orang yang paling rugi. Mengapa rugi? Langsung Allah jawab di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Strike. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa itu? Ahli kitab, Yahudi Nasrani. Wal musyrikin, orang-orang musyrik, siapa itu? Hindu, Buddha. Di mana mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya.
ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah ya hamba Allah yang paling dekil kata Allah. Maka itu di Al-Baqarah 250 apa kata Allah? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksa untuk masuk Islam. Tak ada paksa. Lihat tawanan-tawanan perang yang dibawa ke Madinah, tak dipaksa. Tapi karena mereka melihat keelokan Islam ini, damainya Islam ini, akhirnya mereka semua masuk Islam. Apa tak? Datang peneliti dari luar ke Madinah, ingin meneliti bagaimana ya pentadbiran Rasulullah itu. Bagaimana? Kan mereka jauh jalan, haus, mereka minum di gerai makan, haus mereka minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makan, habis minum, habis makan mau dibayar. Apa kata orang Madinah? Kelihatannya Tuhan bukan orang sini. Oh ya, kami musafir dari luar negara. Oh, wahai saudaraku, dalam Islam kata Rasulullah, selama 3 hari Tuhan menjadi tamu kami. Dan kata Rasulullah, "Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Ternyata kamu beriman kepada Allah dan kemudian muliakanlah tamu. Maka selama 3 hari silakan Tuhan makan, minum free. Tapi bukan saya ada tambang ini. Itu hak tamu 3 hari, makan, minum free. Tidur pilih free 3 hari. Karena mereka jalan jauh sampai kasurnya putus, tipis putus, jalan jauh. Bukan macam sekarang ada Mars, ada Mers, ada macam jalan. Jadi sudah makan, pergi ke kasur. Ke kasur, Tuhan berapa ini? Oh maaf. Dari pagi tadi saya sudah banyak laku. Tapi kasihan kawan sebelah saya itu, dari pagi tadi belum ada laku. Saudara saya itu, kasihan dia. Harga sama, kualiti sama, sila beli sama sebelah saya itu. Itu Islam, bukan monopoli, bukan PSD. Tahu PSD? Penyakit hasad dengki. Itu Islam, masuk Islam. Gak ada paksaan untuk masuk Islam. Kenapa? Yang benar jelas, yang salah juga jelas. Maka sesiapa yang memilih Islam, berarti dia telah berpegang pada punggung tali yang kuat, yang tidak akan putus selama-lamanya. Ini Pak. Tapi kalau sudah Islam, itu wajib kita ajak mereka untuk tertib mengamalkan Islam. Sebelum Islam tak ada paksa, tapi setelah Islam wajib mengamalkan syariat Islam. Contoh, saya dari KL mau ke Kuantan, kan banyak syarikat bas di Pulau Raya, banyak kan? Banyak. Saya jalan, saya tengok semuanya. Apa ada syarikat bas yang memaksa saya? Tuhan mesti masuk naik ini, kalau enggak, ada? Tak ada yang maksa. Cuma saya yang memeriksa. Pilih. Jatuh pilihan utama, transnasional. Ini bukan promosi ya, jangan. Saya nggak ada komisi dari transnasional. Jadi, kalau sudah saya memilih, saya naik bus transnasional, mau nggak mau, suka nggak suka, wajib ikut tertib syariat transnasional. Pertama apa? Bayar tambang. Jangan pula mau naik nggak mau bayar tambahan. No smoking, dan harus ikut. Ini begitu Pak. Sebelum Islam tak ada pasar, tapi setelah Islam wajib ikut tertib Islam. Maka itu apa? Kita ajak mereka, kawan-kawan kita yang belum tertib, yang belum ke masjid, yang belum sholat, kasihan kita sama mereka. Perlu kita ajak dengan 3 langkah. Karena maaf, yang dipanggil Allah tak datang, itu berarti sudah dikongkong setan mereka. Kasihan kita.
Kan tadi itu kan An-Nahl ayat yang ke-100. Apa kata Allah? Ya, orang, nah ya, innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu waladina hum bihi musyrikun. Setan itu kuat strong hanya terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah dan orang-orang yang mensekutukan Allah. Maaf, kalau kita punya anak, punya budak-budak sedang bermain, kita panggil, mari sayang, mari. Dia asik bermain, kemudian gak mau menghadiri kita, malah ditinggalkannya pergi kita. Agak-agak budak bagaimana maksud? Budak yang derhaka, dipanggil tak mau datang. Maaf, 1 kali maaf. Memang yang memanggil Bilal, tapi hari itu panggilan Allah. Jadi siapa yang tidak mendatangi, berarti dia tadi dikongkong oleh setan, dikuasai oleh setan. Dan mereka itu semua adalah saudara-saudara kita. Mungkin anak kita, uak kita, pakcik kita, jiran tetangga kita, mereka saudara kita. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman kamu hingga kamu sayang kepada saudaramu sebagaimana kamu sayang kepada dirimu sendiri. Jadi tandanya saudara boleh kasih makan kalau dia lapar, kasih pakaian kalau dia telanjang, kasih obat kalau dia sakit, kasih rumah dia kalau nggak punya rumah, sila. Tapi lebih utama selamatkan mereka dari bakaran api neraka. Supaya apa? Masuk surga. Maka itu kita ajak mereka. Kita ajak mereka supaya menghadiri panggilan Allah dengan 3 langkah kata Rasulullah. Yang pertama, ifsus salam. Kita datangi dia dengan mengemarakan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan jangan tangan kosong, karena manusia ini sukanya dikasih hadiah. Maka itu yang kedua, atimu ta'am, kasih makan. Bawa apa kesukaan dia? Dokong, bawa dokong. Durian, bawa durian. Itu, kasih hadiah, kasih makan. Kalau sedang di jalan, kita pegang tangannya, kita bawa durian makan. Minum apa? Susu kambing. Ini bukan promosi juga, ini Ustaz ini banyak promosi enggak ya? Minum susu kambing, makan roti tempayan, atau ini kita mesti korban untuk agama ini, korban. Banyak korban untuk agama, Allah kasih banyak paham. Sedikit korban untuk agama, Allah kasih sedikit paham. Nggak mau korban untuk agama, salah paham. Baru salah paham sekarang. Nggak mau korban untuk agama. Udah kita kasih makan. Sudah kita kasih makan. Apa kata pepatah? Kata pantun, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Sudah terpaut hati dan menerima hadiah kita. Dengan kasih sayang kita jaga tangannya, kita ajak mereka ke masjid. Sampai di masjid sudah urusan Allah itu, karena di masjidnya ada 4 hadiah cash. Ini masjid kita ada 4 hadiah cash. Coba buka hadis sanadnya dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Apa kata Rasulullah? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah suatu kaum, kata Rasul, apabila mereka berkumpul-kumpul di masjid, di surau, mereka baca Al-Quran, saling ajar mengajar di antara mereka seperti pada malam hari ini, kecuali kata Rasul, Allah akan turunkan ke dalam hati mereka itu sakinah. Mahwa sakinah, kekuatan iman, ketentraman jiwa. Allah meliputi mereka dengan kasih sayangnya. Malaikat menjaga mereka. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di majelis para malaikat. Otomatis seluruh malaikat mendoakan kita. Mana ada masalah tak selesai? Contoh yang ringan, Perdana Menteri sebut-sebut nama kita di parlimen. Waktu musyawarah parlimen disebut-sebut nama kita, agak-agak bagaimana? Wah, dapat proyek lagi, aman lagi. Tidak. Ini bukan Perdana Menteri.